Teman-teman, saudaraku semua, dengan membaca dua amalan ini secara istiqomah, kurang lebih 40 hari deh cobain. Ya, bukan hanya kaya raya nantinya. Hutang juga bisa lunas, bisa manfaat buat orang banyak. Mau atau mau banget? Kalau mau banget, jangan di skip videonya, tonton sampai habis, kita ngobrol-ngobrol-ngobrol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa batas. Kalau saat ini kondisinya lagi kurang baik, persoalannya banyak yang gak enak, tetap wajib apa? Bersyukur. Anda semua orang keren, cantik, cakep, soleh-soleha. Pasti nggak pernah ngeluh ya. Nggak boleh ngeluh, harus bersyukur. Karena dengan bersyukur, nanti Allah tambah lagi nikmatnya. Rezekinya banyak ya. Rezekinya melimpah. Kalau punya utang berarti nanti kalau rezeki banyak, utangnya bisa lunas ya. Paling tidak bisa dicicil ya. Saya doakan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kelancaran rezeki, harta kekayaan yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Tekan tombol like-nya, tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami. Follow Instagram sama TikTok juga. Baik ya, sambil nonton video ini, yuk tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Biar nanti kalau jutaan orang nonton video ini, mengaminkan secara berjamaah, lalu Allah ijabah, mau atau mau banget. Kalau mau banget, sambil nonton video ini, tulis deh. Utang saya sekian, harus lunas, pengen lunas, apapun itu. Pengen rumah, pengen mobil, pengen motor, apapun itulah penghasilan besar, tulis di kolom komentar ya. Jangan takut, jangan ragu, mudah-mudahan Allah ijabah semua doa kita. Amin, Allahumma amin. Yang mau ikut grup gratis silakan di deskripsi ada webnya, silakan masuk, pilih-pilih aja. Yang mau ikut kelas online monggo, itu lebih baik ya. Kesempatan kali ini saya mau ngebahas tentang amalan. Amalan ini bukan hanya untuk kita menjadi tenang, tapi bisa jadi kaya juga. Kalau udah kaya nanti bisa lunasin hutang, bisa jadi manusia yang manfaat buat orang banyak dengan cuman satu amalan ini aja sebetulnya sih. Kalau lain-lain nanti amalan-amalan yang lain boleh. Ini sudah disampaikan oleh banyak-banyak kiai, banyak-banyak ulama. Tapi mohon maaf, saya menyampaikan dengan bahasa saya, bukan ustadz apalagi kiai. Saya hanya Om Budi, teman kalian semua, yang saya punya cerita saya bisa dibagikan untuk orang banyak. Ya, jadi amalan ini tuh amalan favorit buat saya. Amalan yang benar-benar setiap hari saya kerjakan gitu. Saya nggak mau lupa karena Rasul pun setiap hari mengamalkan amalan ini. Rasul sebagai manusia yang paling saya idolakan di muka bumi ini, setiap hari mengamalkan amalan ini. Dalam masa saya nggak ngikutin idola saya ngikutin idola saya. Rasul itu idola saya, manusia termulia di muka bumi ini. Setiap hari mengamalkan amalan ini. Sederhana, cuman saya tambahin dengan amalan yang saya kerjakan. Jadi dengan dua amalan, yang pertama amalan yang sering dilakukan oleh Rasul, yang kedua amalan yang saya sering baca. Ya, jadi teman-teman, saudaraku semua, dengan membaca dua amalan ini secara istiqomah, kurang lebih 40 hari deh cobain. Ya, bukan hanya kaya raya nantinya. Hutang juga bisa lunas, bisa manfaat buat orang banyak. Mau atau mau banget? Kalau mau banget, jangan di skip videonya, tonton sampai habis, kita ngobrol-ngobrol-ngobrol ya. Amalannya apa Om? Dari tadi, amalan yang pertama begini. Rasul itu kan manusia paling mulia di muka bumi ini. Beliau sudah jaminan surga ya. Beliau tuh pasti masuk surga gitu. Pasti surga tempatnya, surga yang paling tinggi derajatnya. Nah, seorang manusia termulia di muka bumi ini saja masih meminta ampunan kepada Allah dengan beristighfar kurang lebih minimal 100 kali per harinya. Lah kita siapa?
Kita kiai bukan, habaib bukan, ustadz juga bukan, anak ajengan, anak kiai juga bukan. Kita pendosa. Masa iya kita nggak mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah? Ya nggak? Rasul aja orang termulia di muka bumi ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Lah kita wali juga bukan ya, apalagi Rasul, jauh banget kita kan, banyak dosa banget. Nah, tapi banyak pertanyaan di antara teman-teman semua. Om, saya udah banyak baca istighfar Om, tapi kok hajat belum dikabul, hidup masih gini-gini aja. Bener gak? Rata-rata seperti itu tuh. Orang udah banyak baca istighfar, apalagi istighfar dilakukan setelah habis sholat tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Baca istighfar tapi nggak ingat sama Allah. Ya, cuman ucapan di lisan aja, astagfirullah, astagfirullah, atau la ilaha illallah. Misalnya istighfar, mau istighfar yang panjang begini, Robbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, boleh. Atau astagfirullahaladzim, atau la ilaha illallah hayyul qayyum wa tubu ilaih. Misalnya itu udah panjang tapi kok masih belum dikabul gitu ya. Kadang-kadang kita cuma ngucap aja di lisan aja, tapi kita nih pikiran dan perasaannya masih kemana-mana, bukan menghadirkan permohonan ampunan kepada Allah. Istighfar itu kan kita mohon ampun kepada Allah, ya hadirkan pakai rasa astagfirullah, ya Allah ampuni hamba, kan gitu ya. Ampuni ya Allah, sambil inget-inget dosa-dosa kita, hadirkan Allah ya. Baca deh istighfar terus. Udah baca istighfar tapi kepikiran kemana-mana, udah. Sekarang mah ibaratnya gini nih teman-teman, masak mie rebus nih, mie rebus tapi nggak dikasih bumbu masakannya, kira-kira enak nggak? Kan hambar. Sayur nggak dikasih rasa, ya hambar, flat gitu kan, nggak ada rasanya. Sama aja, jadi makannya setiap hari hambar. Coba pakai rasa. Dengan menghadirkan rasa itu minimal ada ketenangan deh, minimal ada ketenangan dengan membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nah, dalam istighfar ini ada yang menarik. Saya mengutip dari salah satu ulama favorit saya, idola saya, ulama di Indonesia. Beliau Ustadz Hidayat menerangkan bahwa dalam Al-Quran surat ke-70, surat Nuh, itu ayat 9 sampai ayat 13 kurang lebih nih ya, ditekankan di ayat 10. Nanti kita buka Al-Quran, kita lihat nih seperti apa penjelasannya dari Al-Quran. Saat Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh itu kan berdakwah kurang lebih 950 tahun nih. 950 tahun dakwah tuh, baik terang-terangan mau sembunyi-sembunyi, silent gitu ya. Kadang-kadang terang-terangan, kadang-kadang sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Yang pertama, kata-kata pertama yang beliau ucapkan setiap kali membuka dakwahnya, apa yang diucapkan? Yuk, mohon ampun kepada Allah, istighfar pada Rabbmu. Mohon ampun kepada Allah, mengajak semua seperti itu. Ya, mengajak seperti itu. Dengan kita membaca istighfar, ini faedahnya banyak banget nih. Jadi keutamaan istighfar tuh banyak banget. Di samping kita meminta ampun kepada Allah, biar Allah mengampuni dosa kita. Yang kedua apa? Kalau kita sering-sering baca istighfar, Allah akan kasih hujan yang berkah. Hujan itu kan ada dua ya. Hujan yang pertama hujan apa? Hujan apa coba? Hujan yang mendatangkan apa? Bukan banjir. Kalau banjir itu mungkin ya kitanya aja nggak bener ngurusnya gitu. Namanya air itu kan pasti mengalir ke tempat yang rendah gitu kan. Kalau tempat rendah itu kita bangun bangunan atau apapun itu menghalangi, ya cari celah untuk lewat. Jadi ya banjir gitu. Bukan banjir, tapi Allah mendatangkan hujan itu dengan dua cara. Yang pertama hujan air, yang kedua hujan berkah. Nah, hujan berkah itu kan bukan cuman berkah-berkah cuman berkah airnya aja, cuman itu bisa menyuburkan, bisa membuat udara jadi jadi nggak panas, apapun itulah. Pokoknya hujan berkah itu ya berkah lah, yang mendatangkan rezeki. Yang dianggap hujan itu bukan hujan yang sesungguhnya. Ada yang mengkategorikan hujan sesungguhnya, tapi ada juga yang ya hujan berkah lah, rezeki melimpah dari Allah. Yang ketiga apa? Ketika istighfarnya benar, nanti Allah akan meluaskan hartanya. Bukan meluaskan aja, tapi ngasih yang banyak. Ketika kita minta ampunan kepada Allah dengan baca istighfar yang benar, menghadirkan Allah dengan rasa, nanti Allah kasih deh harta yang melimpah, yang banyak, yang berkah. Ya, bukan hanya harta aja, nanti kita dikasih keturunan yang soleh-solehah. Enak banget nih.
Ya, nanti Allah akan memberikan kita kebun-kebun yang indah. Kebun indah itu bukannya kalau zaman dulu tuh yang punya kebun besar luas tuh orang-orang keren tuh. Abu Lahab sama Abu Jahal aja, walaupun dia tambang emasnya banyak banget, dia belum keren kata dia. Yang dibilang keren kata dia tuh yang benar-benar yang punya kebun yang luas gitu, yang luas itu. Tapi dia nggak punya tuh. Makanya hanya orang-orang tertentu yang mohon ampun kepada Allah dengan mengadakan rasa itu dapat kebun-kebun yang luas. Dalam artian begini deh, hidupnya jadi nyaman, hidupnya jadi mapan tuh. Jadi kebun-kebun luas tuh hidup kita nanti dibuat sama Allah tuh nyaman, lapang. Itu dengan istighfar. Jadi baca istighfar minimal kalau Rasulullah aja 100 kali ya kita 1000 lah gitu. Kecuali nih saudara semua nggak punya dosa. Kalau saya banyak banget. Siapa yang nggak punya dosa? Kalau nggak punya dosa ya udah tutup aja ini ya videonya. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, tekan tombol like-nya, follow Instagram sama TikTok. Yang kedua, amalan yang keduanya itu apa? Sholawat, ya. Yang pertama di istighfar minta ampun kepada Allah. Nah, sholawat itu tidak akan tertolak sama Allah. Jadi di saat kita membaca sholawat, itu Allah satu kali baca sholawat, Allah akan memberi kita 10 kebaikan. Allah akan menghapus 10 dosa. Kalau dosanya dihapuskan, rezeki gampang banget masuk, ya. Rezeki banyak masuk, nanti hutang bisa dibayar nggak? Bisa. Lunas nggak? Pasti lunas. Paling tidak bisa nyicil lah, ya. Kurang lebih seperti itu. Kasih kebaikan 10, kasih hapusan dosa 10, dan diangkat 10 derajat tingkatannya. Keren kan? Dan Allah akan membalas sholawat kita dengan sholawat Allah kepada kita dengan cara Allah tuh. Sholawat itu nggak akan tertolak. Bahkan itu sebagai media, bukan media sarana, apa ya? Kita merayu Allah dengan melalui kekasih Allah gitu. Baca istighfar, baca sholawat tuh. Nah sholawatnya mau sholawat Jibril boleh, mau sholawat Ibrahimiyah boleh, mau sholawat apapun boleh. Tapi kalau saya kebanyakannya, ya dulu nih sampai sekarang, sholawat Jibril mungkin 1000, 10.000 lah. Saya banyakin tuh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diucap boleh sambil aktivitas boleh. Ini mah 1000 lah, nggak apa-apa. Nanti malamnya sholawat Sajdatul Nukut, sholawat pohon uang boleh digabung, jadi semakin banyak semakin baik. Kan kata Rasulullah, lebih banyak lebih baik. Seperti ibadah yang lain, semakin banyak lebih baik. Sholat tahajud bisa 2 rakaat, naikin jam 4, 6, 8, istiqomah 8 rakaat tiap malam. Baik kan? Daripada 2 kan? Tapi 2 pun udah baik gitu kan. Sedekah pun seperti itu. Lebih banyak lebih baik. Pokoknya istiqomahkan deh. Yuk buat teman-teman semua yang belum baik, saya juga merasa manusia yang belum baik. Yuk kita sama-sama menjadi lebih baik. Yang sudah baik saya doakan tambah baik lagi. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah, tingkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah, jauhi dosa, ikuti aturannya, jangan ngatur Allah. Udah gitu aja. Saya doakan semuanya yang mau istiqomah, mengharap ridho dari Allah, ampunan dari Allah, terus biar pengen jadi orang kaya, lakukan hal-hal amalan-amalan ini dengan istiqomah ya, minimal 40 hari deh. Saya rasa nih, seperti dulu saya belum 40 hari, Allah udah banyak ngabulin doa-doa saya. Seminggu udah dikabulin. Wah terus jadi tambah seneng, tambah cinta sama Allah, tambah cinta sama Rasul, tambah cinta sama Al-Quran. Enak deh hidup tuh, enteng banget ya. Gitu aja teman-teman, mohon maaf kalau kecepatan atau mungkin barangkali penjelasannya kurang bisa dimengerti. Saya berharap Allah memberikan kemudahan, kebaikan dalam video ini ya. Allah selalu membersamai kita, melancarkan setiap apapun yang kita lakukan untuk ibadah dunia akhirat ya. Jadi apapun doa kita, selama doa kita baik untuk dunia dan akhirat, nanti Allah pasti ijabah. Kecuali kalau misalnya doa kita tidak baik untuk dunia atau sebaliknya tidak baik untuk akhirat, kita mohon diperbaiki sama Allah, disempurnakan oleh Allah. Oke ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.